persaudaraan sesama umat manusia. Dari negara lain datang kemari wajib dimuliakan, tidak boleh dihina. Walaupun tidak satu agama, walaupun tidak satu bangsa, tapi dia umat manusia, wajib kita muliakan. Ini namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Wajib ini dilaksanakan. Kalau ini kita mulai dengan dari diri kita sendiri, insya Allah apa yang diharapkan akan terwujud, yang ditakutkan akan jauh. Sekian tahun yang lalu Pak, berulang-ulang kita sampaikan bahwa Kapolri kita masih Jenderal Dai Bakhtiar, Pak Haji, datang ke Siantar. Apa katanya? Daerah tingkat 2 terrukun seluruh Indonesia, Pematang Siantar. Itu bukan cuma tahun 15 saja, sampai 4 tahun kita peroleh itu. Yang kerukunan ini nomor 1. Pada saat itu kita didatangi, kebetulan Pak Pembing, saya diamanahi menjadi ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Anggotanya ada yang dari Buddha Pak Widi, ada dari Hindu, itulah Bang Mitun. Ini beliau nggak datang. Kalau beliau datang akan saya bilangkan beliau itu ada sebenarnya pembalapnya beliau itu. Pak Mitun ini pembalap. Ini pembalap menurut kami umat di apa di FKUB. Pembalap maksudnya pemuda berbadan gerak. Itu Pak Mitun. Beliau tidak sakit hati dibilang begitu. Cuma jangan 2 kali dibilang Pak dalam satu pertemuan katanya. Saya pun senyum-senyum aja lah. Begitu. Jadi jangan demikian. Makanya diharapkan kalau pagi hari terdengar suara azan subuh, Allahu Akbar kuat, maka diharapkan bertambah kuatlah imannya umat Kristiani di rumahnya, tidak terganggu dia dengan suara azan. Harus begitu. Kalau di hari Minggu pagi terdengar suara lonceng berbunyi untuk manggil umat Kristiani masuk gereja, jangan terganggu umat Islam mendengarkan itu, karena itu akan memanggil umatnya masuk beribadah untuk memperbaiki jiwanya supaya menjadi orang yang beriman. Kita lihat umat Buddha sedang bermain api nampak. Jangan kita macam-macam dengan bahasa itu, karena itu adalah cara umat Buddha untuk mengajak dan melakukan peribadatan kepada Tuhan. Jadi dengan yang seperti yang tadi, jangan mengusik keyakinan orang lain, tapi silahkan laksanakan ajaran itu dengan baik. Karena dalam agama pun, agama saja pun di Indonesia ini, tidak ada satu ajaran di sini yang memperbolehkan kita berkelahi. Tidak ada satu ajaran yang mengatakan supaya kita jangan kompak, tidak ada, tapi harus kompak. Agama apapun namanya. Bahkan sekarang sudah ada yang keenam Konghucu. Ini pun juga demikian. Menurut Konghucu pastinya tidak paham, kita membuka kitabnya, pasti di dalam mengatakan harus rukun, harus damai, harus seia sekata. Yang enggak boleh seia sekata, sama-sama dilaksanakan dalam melaksanakan akidah masing-masing. Jadi dikatakan tadi ini, masihkah Siantar kota toleransi? Saya bilang masih, Ibu. Tapi sudah terlempar tadi, dari 3 menjadi 2, 2 menjadi 3, akhirnya out. Apakah masih toleransi? Ini bukan tidak toleransi. Toleransi kita di sini. Jadi kenapa begitu? Kita bukan mundur, tapi kita jalan di tempat. Nomor 1 kita dulu. Datang orang dari Salatiga kemari, Bang Gus, melihat belajar kerukunan. Nomor 2 kita datang dari Lampung kemari, melihat belajar kerukunan. Nomor 3 kita datang dari Ambon sana kemari, belajar kerukunan. Jadi setelah mereka pelajari, mereka laksanakan bagaimana supaya rukun daerah mereka. Sementara kita kalau sudah juara 1 diam aja. Akhirnya orang naik ke atas, kita tetap di bawah. Kita tidak turun, kita tetap. Itu menurut analisa saya. Kalau kita dulu 8,5, mereka 7,5, 6,5 ke bawah. Kita bertahan 8,5, mereka sudah naik menjadi 9. Berarti kita di bawah, bukan turun kita. Yang tadi 7,5 sudah melompat menjadi 9,5. Akhirnya kita tetap di situ. Maka saya bilang kita tidak mundur, cuma kita ini berjalan di tempat.
Tapi orang lain melihat benarnya, bagusnya kerukunan ini, mereka memacu diri sehingga mereka menjadi orang yang terbaik di dalam kerukunan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemaparannya yang sangat luar biasa kepada Pak Ali Lubis. Nah, kita kemudian masuk ke Pendeta Batara Siombing ini. Pak, sebenarnya Bapak memaknai toleransi tadi sudah dijelaskan, walaupun sudah dijelaskan tadi kepada Ibu Kori dan Bapak Muhammad Ali. Kalau Bapak sendiri memandang perspektif toleransi di Kota Pematang Siantar itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Terima kasih Bapak Moderator, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, dan para hadirin yang saya juga hormati. Memberi respon kepada pertanyaan Pak Moderator, bagaimana saya melihat toleransi di Siantar, maka saya mencoba memahaminya dari kata toleransi itu dulu, dan dia itu rupanya kita teliti berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri terhadap perbedaan. Jadi kalau dikatakan toleransi, yaitu kemampuan untuk sabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan yang kita ikuti. Jadi kemampuan untuk sabar dan menahan diri. Nah, kebetulan ini berasal dari bahasa Latin dan diungkapkan di negeri Latin, yaitu Italia, tempat kekristenan awal itu berdiri di kota Roma. Jadi rupanya suatu Kristen dulu mulai hadir di Italia. Orang Italia itu sudah punya budaya toleransi, menahan diri dan sabar kepada apa yang tidak mereka lihat sama dengan mereka. Makanya itu mereka katakan yang tidak tolerare itu mereka sebut barbar, yaitu yang tidak ramah kepada orang-orang yang berbeda dengan dia. Dan ini mereka sebut pada orang Jerman waktu itu yang memang sulit mereka hubungi. Itulah disebut barbar. Sedang orang Kristen yang baru datang juga mereka terima dan hadir di sana karena mereka punya yaitu prinsip budaya toleransi, menerima yang berbeda dengan mereka. Disinilah letak toleransi itu. Apalagi jika tadi saya dengar cerita Ibu Rektor dan juga Bapak Lubis yang menekankan bagaimana di Seribu Dolok orang yang berbeda bahasa bisa saling berkomunikasi dan mengerti. Yang satu menjawab bahasa Simalungun, yang lain bertanya dalam bahasa Pak-Pak, terus berputar, berbeda, tapi bisa satu meja. Karena apa? Seperti kata Pak Lubis, sudah melekat kasih persaudaraan, saling menghormati. Berbeda, tetapi sangat menghormati. Pengalaman inilah juga yang saya alami sewaktu saya kecil di suatu desa di Nagadolok, tetap di Simalungun. Saya dulu waktu kecil sampai SMP, semua tetangga saya kaum muslim. Saya hanya minoritas Kristen. Kami main bola bersama, bermain bersama, dan setiap hari raya saya ikut masuk ke masjid, memukul beduk, dan bermain-main dengan mereka tanpa mereka merasa asing dengan saya. Suatu tahun baru mereka datang ke rumah saya. Kami bertukar makanan, dan walaupun mereka mengetahui saya tiap minggu ke gereja, tetap saya dipandang sebagai saudara. Dan saya selalu diundang kepada mereka. Kenduri juga saya ikut, pesta ikut, tanpa ada sesuatu yang terusik. Walaupun kami berbeda. Karena apa? Kuatnya persaudaraan satu kampung itu. Jadi walaupun saya berbeda, diterima, tidak ada masalah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu mengenai di Siantar, mengapa tahun 2015 dia nomor 1, 2017 turun nomor 3, 2020 langsung keluar dari 10 besar. Nah, ini tidak terlepas dari apa yang kita amati yang terjadi di Siantar, yaitu mengenai tenaga nakes yang akhirnya dituduh melakukan penodaan agama. Dan belakangan ini kemudian Kejaksaan menghentikan
itu dan tidak dituntut. Ini menjadi berdengung secara nasional, sehingga setelah itu menelitinya apa yang terjadi di Siantar ini sehingga terjadi seperti ini. Nah, kalau saya Bapak Ibu melihat ini tidak terlepas, makanya gereja-gereja yang kantor pusatnya di Siantar, KKI, GKPS, kemudian GKPI, dan ikut juga HKBP dan GBKP membuat pernyataan, dan pernyataannya sudah tersebarkan kepada semua mass media bahwa kita mengapresiasi apa yang dilakukan kejaksaan, dan kita juga mengajak masyarakat agar terus memelihara hubungan harmonis dan toleransi yang sudah kita pelihara dan berjalan bagus di Siantar. Tetapi pada poin terakhir kita mengatakan agar lembaga hukum mereview produk hukum tentang penistaan atau penodaan agama, karena ini terlihat sepertinya diskriminatif dan syarat dengan pasal-pasal karet. Karena itu yang terjadi, maka orang melihat kok ada yang dituntut. Rupanya dengan apa pasal penuntutan? Sehingga kita dari suku gereja melihat, Bapak Ibu, di sini rupanya awal mengapa setelah itu melihat ada intoleransi. Karena ada yang dipersekusi secara hukum yang dilakukan oleh lembaga hukum. Nah, makanya kalau saya melihat ulang seperti kata Bapak Lubis tadi dan mengapa di desa kita berbeda, kita bisa akrab dan bersaudara? Karena memang tidak banyak aturan yang kita takutkan. Semua berjalan otomatis dengan suasana persaudaraan. Makanya semakin kita buat peraturan banyak, ada kemungkinan kita akan melanggarnya. Tidak hanya kemungkinan, kita bisa dituntut nanti kalau kita melanggar aturan itu. Makanya gereja mengatakan kalau keyakinan itu sebaiknya nggak usah diaturkan, nggak usah dihukumkan, tetapi diapakan? Dilakukanlah, diwujud nyatakan. Sebab nanti kalau sudah kita buat menjadi produk hukum, banyak yang merasa dipersekusi dan dituntut. Dan ini yang dilihat oleh setara. Kenapa terjadi persekusi kepada 4 nakes itu? Sehingga kalau saya melihat memang untuk toleransi ini harus pulang kepada keyakinan kalau itu baik, mari kita laksanakan dengan jujur dan dengan murni, yaitu hidup harmonis. Apalagi kalau berangkat dari sudut gereja, perlu saya tekankan juga, dan memang di kekristenan sangat ditekankan salah satu kebajikan itu adalah sabar dan menahan diri. Jadi baru-baru ini Paus Katolik diwawancarai televisi Bapak Ibu. Dia katakan seperti ini. Ada wartawan yang bertanya, bagaimana pendapat Paus kalau agama dan keyakinan Paus dihina? Dan Paus menjawab, kalau keyakinan saya dihina, diri saya dihina, ya saya hanya diam dan mendoakan dan tidak emosi. Karena apa? Karena disinilah saya perlu menerapkan kesabaran dan rendah hati. Karena rendah hati itu diperlukan agar kita sabar kalau kita dihina. Tidak akan disuruh kita rendah hati kalau tidak ada penghinaan di tengah-tengah dunia ini. Tapi justru karena banyak penghinaan, jangan kita lawan, tapi kita sabar dan rendah hati. Itulah yang dia tekankan, salah satu poin kebajikan kekristenan, agar sabar dan rendah hati. Nah, ini aja dulu secara singkat yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tetap percaya kota Siantar sudah toleransi. Apa yang menjadi setara mengatakan tidak toleransi, itu saya lihat, oh rupanya ada pasal-pasal yang dianggap bisa mempersekusi. Ini makanya gereja menyuarakan perlulah lembaga hukum meninjau ini. Nah, demikian saja. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bapak Batara, bisa diberi tepuk tangan. Nah, tadi udah Pak Batara, ini kita kasih kesempatan buat Pak Chandra. Ini Pak Chandra ini dalam sudut perspektif agama Hindu, bagaimana melihat atau bagaimana melihat bagaimana sejarah atau merasakan bagaimana
keberagaman di Kota Pematang Siantar ini sebenarnya sudah terawat dari sejak dulu hingga sampai saat ini. Namun ada hal-hal yang sebenarnya perlu kita buka secara bersama-sama. Tadi sudah dibuka oleh Ibu dan Bapak Lubis, dan terakhir ada Pak Batara. Ini kalau dari perspektifnya agama dari Hindu ini seperti apa melihat keberagaman Buddha menurut perspektif Buddha ini bagaimana melihat toleransi yang ada di Kota Pematang Siantar, khususnya yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Ali Lubis. Sebenarnya kita menjadi referensi bagaimana merawat toleransi di Indonesia. Silakan Bang. Oke, terima kasih Pak Moderator. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau menurut saya khususnya, toleransi di Pematang Siantar ini sebenarnya sudah cukup bagus, di mana mungkin persentase agama Buddha di Pematang Siantar mungkin masih ya di bawah 10%. Tapi kita lihat teman-teman yang lain yang berbeda agama dengan kita bisa menjalin satu kerukunan. Salah satu hal yang paling kita lihat yaitu Pematang Siantar memiliki patung Dewi Kuan Yin yang terbesar di Asia Tenggara. Kebetulan saya salah satu pengurus di sana. Dan sampai saat ini tidak ada tekanan atau intervensi atau gangguan dari siapapun. Ya, tidak ada tekanan. Dan kita juga dari pihak vihara membuka akses ya sebebasnya kepada siapapun yang akan berkunjung. Walaupun mungkin dalam masa pandemi ini kita batasi untuk tujuan wisata. Jadi berkurang kepada toleransi tadi. Pada tahun 2015 tadi, sebelumnya Kota Siantar itu mendapat predikat kota toleransi nomor 1 di Indonesia. Dan semakin lama semakin menurun. Mungkin saya sependapat dengan Bapak Haji Ali Lubis, ya kita sebenarnya cukup toleran, tapi daerah lain juga belajar dari kita melakukan kegiatan yang lebih baik lagi. Dan Siantar juga dahulunya terkenal dengan sebutan Siantar Men, di mana mungkin pandangan orang luar itu orang Siantar itu ganas-ganas, keras, banyak premannya. Padahal kenyataannya Siantar Men itu memang kita di sini berbicara keras, tapi hati kita dan toleransi kita terhadap sesama itu bagus. Dan mungkin itu salah satu yang menjadi tolak ukur kerukunan yang ada di Pematang Siantar ini. Dan memang akhir-akhir ini kita lihat ada riak-riak, sedikit riak-riak yang berkaitan dengan agama. Jadi mungkin yang menggaungkan hal-hal yang negatif juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan adanya provokatif dari pihak-pihak luar kemungkinan. Jadi ya kita harapkan kepada teman-teman, Bapak Ibu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hendaknya kita gaungkan kembali Siantar Men yang mungkin akhir-akhir ini juga mulai berkurang, makanya menjadi terkotak-kotak. Bisa kita lihat di grup-grup media sosial banyak ya orang Siantar nggak seperti itu dahulunya. Kenapa sekarang begitu? Menghina satu sama lain, agama yang A dihina B, suku A dihina suku B, dan begitu juga berputar, tidak ada habisnya. Jadi ya kita berharap kepada teman-teman tokoh agama, tokoh masyarakat, teman-teman kita dari mahasiswa, organisasi, hendaknya kita menjadi contoh, memberikan penerangan yang baik kepada teman-teman, dan berbijaklah menggunakan media sosial. Karena yang kita lihat, media sosial ini bukan hanya berkutat di Siantar aja, siapapun bisa melihat. Jadi kita merindukan ya Siantar itu tetap adem, enak untuk ditinggal, jadi tingkat toleransinya tinggi. Ya mudah-mudahan untuk kemudian hari bisa tetap seperti itu. Kita berharap ya bisa saling ya bergotong royong, saling toleransi. Ya makanya kita apresiasi kepada Ibu Kori dari pihak
Universitas Simalungun yang mungkin dalam setiap pagelaran hari besar ibadah tidak membedakan. Mungkin ada ucapan selamat tahun baru, selamat Imlek, selamat Idul Fitri. Kita apresiasi, Bu. Ya, semoga Universitas Simalungun ini menjadi salah satu universitas kemajuan yang terbaik dan menjadi contoh untuk kita semua di Pematang Siantar. Jadi sekali lagi ya, kita berharap mudah-mudahan kepada Bapak tokoh agama masing-masing, mungkin itu yang langsung kepada masyarakat, hilangkanlah kecurigaan satu sama lain, tenangkanlah umat-umat kita, berikanlah hal yang baik, maksudnya toleransi yang baik. Makanya tadi seperti yang diungkapkan Pak Ali Lubis, sebenarnya cukup awal-awalnya kita dengar cerita cukup kontroversial, tapi apa yang dibalik cerita tersebut kita menarik satu kesimpulan bahwa kita hargai perbedaan agama kita masing-masing. Mungkin itu aja. Terima kasih. Horas. Oke, terima kasih buat Bang Chandra. Nah, ini kita ke Bang Gusmiadi. Bang Gusmiadi ini kan selaku tokoh pemuda, bisa